Mardiani Suryani SPD, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMKN Negeri 1 Pusaka Nagara Kabupaten Subang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 3 kategori 1 Program Studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Pasundan dengan nomor peserta 2016-996-54244. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Pusaka Nagara. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tak semangat. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, KM untuk memimpin doa ke depan, kita berdoa dulu. Duduk, siap, gerak. Siap. Demi kelancaran kita dalam belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Maman sudah memimpin doa hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Ratna. Silakan Ratna maju ke depan untuk memimpin. Teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju tuh dua. Pancasila. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Abdurrahman Hidayat, Hadir, Bu. Anggun Septi Andini, Hadir Bu. Dewi Agustin. Hadir Bu. Sebelum ke pembelajaran dimulai, silakan kalian melakukan pretest terlebih dahulu. Alamat linknya sudah Ibu share di WA group. Nanti akan muncul seperti ini. Setelah dibuka linknya akan muncul seperti ini. Silakan kerjakan dimulai dari sekarang. Mana? Stop dulu aja.
Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian bisa mengalihwahanakan teks negosiasi ke dalam bentuk video. Nanti Ibu akan paparkan materinya, cara mengalihwahanakan teks negosiasi dengan video. Ibu akan memaparkan dulu materi tentang pengalihwahanaan teks negosiasi. Silakan kalian lihat ke depan. Ibu akan menerangkan sedikit tentang cara pembuatan teks negosiasi. Terdiri dari beberapa rencana. Yang pertama, mempersiapkan perencanaan. Jadi di tahap ini kalian bisa menentukan tema atau topik yang akan dibuatkan teks negosiasinya. Kemudian yang kedua, menentukan pihak yang akan berkaitan pada kegiatan negosiasi. Jadi ketika kalian akan bernegosiasi, pihak mana yang akan dijadikan tujuan kalian untuk teks negosiasinya. Kemudian yang ketiga, menentukan hal yang dinegosiasikan. Apa sih yang akan dinegosiasikan? Negosiasi itu ada beberapa bagian ya, ada beberapa macam. Di antaranya teks negosiasi jual beli, ada teks negosiasi kesepakatan, ada teks negosiasi berupa surat atau niaga. Kemudian yang keempatnya, menyiapkan atau menyampaikan argumen. Pada tahap ini masing-masing pihak mengutarakan apa keinginan dari pihak yang lain. Yang kelimanya adalah merancang kegiatan tawar-menawar. Inti dari teks negosiasi ya, tawar-menawar itu. Kemudian yang keenam, menentukan penutup. Jadi nanti ada ucapan salam di akhir dari teks negosiasi. Terus yang ketujuhnya, menentukan struktur teks negosiasi. Teks negosiasi itu strukturnya ada 7 ya, yang minggu kemarin sudah Ibu jelaskan. Terdiri dari orientasi, ada tahap penawaran, pemenuhan, sama persetujuan. Kemudian yang itu berapa ya? 8 ya. Mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Jadi di sini kalian sebelum membuat atau menyusun teks negosiasi harus melalui tahap yang 8 ini. Langkah dalam bermain peran, karena kita akan mengalihwahanakan teks negosiasi ke dalam bentuk video, jadi kita harus mengetahui langkah cara bermain peran di teks negosiasi. Yang pertama, mendeskripsikan. Nah, kalian kan tadi sudah membuat ya, menyusun teks negosiasi. Nah, itu sudah menjadi deskripsi skenario. Terus yang keduanya, mempelajari karakter peran tersebut. Di sana kan di kelompok 1 kemarin sudah menentukan teks negosiasi tentang apa kelompok 1 kemarin? Kelompok 1. Yang kelompok 1 itu adalah tentang kegiatan ekskul kesenian kan ya. Nah, jadi di kelompok 1 itu yang menjadi peran gurunya itu siapa, nanti peran anaknya itu siapa. Kemudian yang ketiga, menentukan pemeran. Jadi nanti kalian tentukan di setiap kelompok siapa yang akan menjadi guru, siapa yang akan menjadi siswanya. Yang keempatnya, menata panggung. Kalau kalian mungkin bukan menata panggung ya, tapi menata ruangan. Nanti kalian mau di mana melaksanakan teks negosiasi tersebut. Kemudian kalian berlatih, jadi perannya itu berlatih dulu kalian. Setelah itu melakukan pemeranan, melakukan pembuatan video teks negosiasi, kemudian diskusi dan evaluasi. Sampai ke materi ini, sampai ke materi pengalihwahanaan, ada yang mau ditanyakan? Akan menayangkan sebuah video teks negosiasi. Kalian lihat dan pahami teks negosiasi tersebut, contohnya ya. Bentar.
Enggak. Mas ini? Oh iya mas. Sekarang nilai Dek kali 6 30.000 Dek. Dan yang terakhir, persetujuan. Persetujuan pun telah tercapai dengan syarat yang telah ditentukan. Enggak. Ini nggak ada yang mau naik? Enggak. Yaudah makan Dek, tunggu Dek. Makasih ya. Iya. Cukup ya. Jadi tadi merupakan contoh dari pengaliwahanaan teks negosiasi ke dalam bentuk video. Sudah cukup? Sudah mengerti? Sudah mengerti. Jika kalian sudah mengerti, silakan sekarang kalian bisa menyusun teks negosiasinya. Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didiknya ya. Baik, sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Hari ini kita akan membuat atau menyusun teks negosiasi. Ibu akan membagikan LKPD yang sudah Ibu buat. Silakan kalian baca dulu ketentuan dari pengisian LKPD tersebut. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh bertanya ke Ibu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? video. Tetapi sebelumnya kalian harus membuat perencanaan. Jadi harus membuat agendanya dulu. Agendanya apa saja yang akan dibuat oleh kalian, yang akan dilakukan oleh kalian. Nanti lembar agenda akan Ibu bagikan ke setiap kelompok. Silakan nanti kalian isi agenda tersebut di setiap kegiatan yang kalian lakukan. Mengerti? Mengerti. Baik, Ibu bagikan ya agendanya ya. Lembar agenda tersebut silakan kalian isi ketika kalian membuat perencanaan pembuatan teks negosiasi. Jadi tadi perencanaan itu ada apa saja, termasuk tadi yang kelompok 1 sudah lakukan tadi ya, berlatih. Nah, itu termasuk ke agenda perencanaan. Silakan kalian buat nanti di sana. Tetapi karena waktu pembelajaran hari ini kita sudah selesai, jadi silakan membuat
rencana agendanya di luar jam pelajaran. Jadi tentukan saja oleh kalian kapan kalian akan berlatih. Nanti tinggal WA di WA grup, WA ke Ibu ya. Ini ntar kita temanya gimana? Kalau ada yang kurang dimengerti silakan ditanyakan. Ini ada yang jadi gurunya, terus ada yang jadi muridnya. Aku murid kamu guru ya? Guru aja. Kamu ininya laki-laki jadi kamu. Iya. Oke. Kamu gurunya terus kita murid ya. Aku yang namanya Vira. Topik yang dipilih apa? Tiara, kamu Tiara. Ini, kamu tadi siapa? Tuh. Ntar kamu ini ya, baju yang ini ya. Tesnya. Terus ini ini kamu apa? Sisa gimana ya? Maksudnya kamu aja. Wakasek ini nih, siapa sih? Ya, diisi. Di sini kan nomor 4 ada isiannya ya, yang harus diisi. Ini sudah selesai kan? Ya. Nah, ini kan perannya ada berapa orang di sini? Nanti tinggal diisi yang akan menjadikan guru, siapa yang jadi guru. Oh iya. Nah, nanti diisi oleh kalian nama-namanya di sini. Iya, Bu. Siapa yang mau jadi pembina pramuka? Kamu ya. Kamu namanya, kamu berperan menjadi siapa? Bapak Hasan aja. Nanti. Oke. Nah, kamu dua juga. Iya, aku dua. Aku berusaha. Ya udah. Nah, terus yang si Zoe satunya kamu mau siapa? Jadi udah fix gurunya Dede ya. Boleh namanya siapa? Berperan enggak? Kamu harus beda nama. Namanya mau jadi siapa? Khadijah. Terus siapa lagi? Udah ya. Kita udah Yuk kita ngapalin yuk. Sok, Ada kan ada 4 orang ya? Nanti kalian bermain peran. Kamu dulu Pak, aku baca dulu ya. Silakan dibaca Misal nih. teks negosiasi yang Permisi Bu, maaf mengganggu. Kami di sini ingin berdiskusi soal program tahunan yang disusun oleh ekstrakurikuler. Baik, hari ini Ibu akan menanyakan tugas yang sudah Ibu kasih waktu minggu kemarin. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 tugasnya sudah selesai? Sudah menentukan topik teks negosiasinya? Sudah. Kelompok 1, teks negosiasinya tentang negosiasi? Siapa yang mau jawab? Silakan. 1. Persiapan perencanaan. 2. Menentukan pihak yang akan diajak negosiasi. 3. Menentukan hal yang dinegosiasikan. 4. Menyiapkan penyampaian argumen. 5. Merancang kegiatan tawar-menawar. 6. Menentukan penutup. 7. Menulis struktur teks negosiasi. Dan 8. Mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Ada 8 langkah cara menyusun. Kalau cara bermain peran teks negosiasi, masih ada yang ingat? Masih. Apa saja langkah? Peran dalam teks negosiasi ada 7. 1. Mendeskripsikan skenario peristiwa. 2.
mempelajari karakter peran. 3. Menentukan pemeran. 4. Menata panggung atau ruang. 5. Berlatih. 6. Melakukan pemeranan. 7. Diskusi dan evaluasi. Berarti di tim menyusun teks negosiasi ada 8 dan bermain peran ada 7 langkah. Nah, di antara kedua langkah tersebut apakah ada yang terlewatkan ketika kalian kemarin menyusun teks negosiasi? Tidak ada. Terus ada yang terlewat ketika kalian bermain peran di teks negosiasi? Tidak ada. Berarti kalian hebat. Semuanya terlaksana dengan baik. Kemudian agenda sudah diselesaikan? Agendanya? Sudah diisi semuanya? Sesuai dengan rencana kalian? Sudah ya, sesuai dengan rencana. Baik. Selanjutnya hari ini kita akan mempresentasikan pengaliwanaan teks negosiasi ke dalam bentuk video. Kemarin sudah kita undi ya, siapa yang akan maju ke depan pertama ya. Yang maju ke depan pertama kemarin itu adalah kelompok 1 ya. Silakan untuk kelompok 1 bersiap-siap. Tugasnya sudah dikirim ke ibu ya. Jadi nanti presentasinya boleh pakai laptop ibu. Silakan untuk kelompok 1 bersiap-siap. Bu, yang presentasi hanya 1 orang atau semua? Presentasi semua orang maju ke depan karena nanti di akhir presentasi ada tanya jawab dan kesimpulannya. Silakan untuk kelompok 1 siap-siap ya. Iya, Bu. Baik, sebelum presentasi kelompok 1, Ibu akan menentukan atau membacakan ketentuan presentasi untuk hari ini. Yang pertama, waktu presentasi itu hanya 15 menit dari mulai penayangan sampai kalian menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Yang keduanya, pertanyaannya nanti boleh dicatat dulu ya oleh notulen. Setelah itu baru dibaca dan dijawab pertanyaannya. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju. Baik, berarti kelompok 1 siap-siap. Silakan mulai. Sudah bisa dimulai? Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil pengaliwahaan teks negosiasi ke proyek video yang berjudul Negosiasi Kegiatan Ekskul Kesenian. Selamat menyaksikan. Permisi Pak, maaf mengganggu. Kami di sini berdiskusi soal program tahunan yang disusun oleh ekstrakurikuler seni. Salah satu programnya adalah pagelaran seni, Pak. Pagelaran seni memang terkesan bagus, tapi sepertinya agak susah mengadakannya karena kita terkendala bagi tenaga dan dananya. Begini Pak, program ini sebelumnya sudah didesain dengan baik-baik karena pagelaran bisa memberikan dampak yang baik untuk teman-teman dan seluruh siswa di sekolah ini. Tapi sebelumnya sekolah kita belum pernah mengadakan pagelaran seni. Bapak rasa akan susah meyakinkan kepala sekolah sampai belum setuju. Tapi saya yakin banyak teman-teman yang merespon pagelaran seni ini dengan baik. Malah kami sering mendengar bahwa banyak yang melihat pagelaran ini karena sebelumnya tidak pernah diadakan. Seperti yang sudah Alia katakan tadi Pak, pengaruh baiknya adalah pengembangan potensi dan bakat teman-teman di bidang seni. Kalian sudah yakin kalau kegiatan ini akan memberikan dampak positif? Bapak sedikit khawatir karena pagelaran seni bisa jadi membuat teman-teman tidak fokus belajar karena harus mempersembahkan pagelaran seni dengan baik. Menurut saya, pagelaran seni ini bisa menjadi tolak ukur bagi siswa yang memiliki bakat di bidang seni, Pak. Mereka juga bisa menyaksikan hiburan supaya tidak penat karena terus belajar Pak. Iya, benar. Lebih baik lagi kalau pagelaran ini diadakan sesudah undangan akhir semester. Pagelaran seperti ini memerlukan persiapan dan orang-orang yang banyak agar bisa berjalan dengan lancar. Bapak masih merasa ragu untuk menyetujui kalian mengadakannya? Seperti apa gambarannya? Kami berencana untuk menampilkan hiburan dari semua bidang seni dari murid yang mengikuti ekstrakurikuler seni, Pak. Penampilan
pelajaran itu adalah seni musik, seni tari, seni teater, dan juga seni rupa. Seni rupa nantinya bisa berupa bentuk pameran, Pak. Dari rencana itu, Bapak semakin merasa sulit, apalagi soal dana. Pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Pendengarannya memang tidak sedikit, Pak, tapi kita bisa mengusahakan properti yang banyak. Itu dengan bahan-bahan yang sudah ada saja. Lalu bagaimana dengan pameran di seni rupa? Kalian harus mendapatkan biaya untuk memenuhi perlengkapannya kan? Kami sudah punya solusinya, Pak. Seni rupa seperti seni lukis dapat memakai pewarna alami. Media lukisnya juga dari bahan yang gampang ditemukan. Karya seni jadi tampak lebih unik dengan cara itu, Pak. Kami pun sudah diberitahu cara membuatnya, Pak. Jadi ilmu itu bisa kami implementasikan langsung. Kalau soal seni musik, alat musik dari sekolah dan punya teman-teman memang sudah ada, Pak. Tapi semua karya seni itu harus dibuat dengan waktu lama, bukan? Belum lagi persiapan dan latihan. Sedangkan kalian juga harus fokus dalam pembelajaran reguler. Kalau pagelaran seninya diadakan sudah pas, kami punya banyak waktu untuk persiapan, Pak. Kami juga yakin kalau teman-teman bisa fokus belajar, pagelaran ini memang sekadar memiliki bakat yang mereka miliki. Jadi bagi mereka yang sudah punya potensi, persiapan yang matang bisa dilakukan dengan latihan yang tidak perlu waktu lama. Teman-teman yang tidak muncul di bidang seni bisa menyemangati temannya yang akan tampil sekaligus menjadi audiensnya, Pak. Untuk apa ada pagelaran kalau tidak ada yang menonton? Mereka juga bisa membuat lilin dari kelas agar pagelaran bisa meriah. Tapi ada kemungkinan juga mereka bisa ikut mengisi acara, asal bisa latihan dengan intens. Baiklah, tapi bagaimana dengan urusan dana lain untuk keperluan konsumsi? Misalnya, untuk dana snack. Toh snack itu nantinya berakhir jadi makanan mereka juga. Biaya yang tidak terlalu besar tidak akan membebankan mereka. Baiklah, karena pertimbangan kalian cukup mendalam, Bapak menyetujui pagelaran seni ini. Tapi saya tidak bisa menjamin karena harus menyerahkan pengajuan kepada kepala sekolah. Tidak masalah, Pak. Kami berterima kasih karena Bapak menyetujuinya. Semoga Pak Kepala Sekolah juga menyetujui pengadaan pagelaran ini. Kalau begitu, kami permisi dulu ya, Pak. Saya dan teman-teman pamit. Ya, sama. Demikian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritikan, kami persilakan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maman dari kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 1. Apakah teks dialog negosiasi yang kelompok kalian tampilkan berhasil atau tidak? Kalau berhasil, mohon tunjukkan kalimat yang menyatakan teks negosiasi itu berhasil. Baik, saya tampung dulu pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kelompok selanjutnya yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya dari kelompok 3. Nama saya Seno, hanya mau menyampaikan bahwa pembuatan video teks negosiasi sudah cukup bagus. Hanya saja untuk suara kurang jelas. Mohon untuk kedepannya suara mohon diperhatikan. Terima kasih atas saran dan kritiknya. Selanjutnya, kelompok selanjutnya yang ingin bertanya. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Saputra dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa video dari kelompok 1 yang ditayangkan merupakan video teks negosiasi? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan di kelompok 2. Berhasil karena ada kesepakatan teks negosiasi pada menit keempat detik 17.
Baiklah, tapi bagaimana dengan urusan materi? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Karena video tersebut memaparkan tentang suatu kesepakatan yang di dalamnya ada tawar-menawar dan menghasilkan kesepakatan bersama yang tidak saling merugikan, sehingga video yang kami tayangkan merupakan video teks negosiasi. Demikian jawaban dari kelompok kami. Bagi yang ingin menambahkan, kami persilakan. Sudah jelas jawaban dari kelompok 1? Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Untuk kelompok 2, silakan bersiap-siap untuk presentasi. Tadi kalian telah mempresentasikan pengaliwahanaan teks negosiasi ke dalam bentuk video. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 presentasinya bagus. Apa pengalaman yang kalian rasakan ketika kalian melakukan atau menyusun teks PDF teks negosiasi ke dalam bentuk video? Perasaannya kami bangga dan tidak menyangka jika kami bisa mengaliwahanakan teks negosiasi ke dalam bentuk video, pengalaman yang sangat membahagiakan, Bu. Baik, kelompok 1 katanya pengalaman yang sangat membahagiakan. Kelompok mana lagi yang akan mengungkapkan pengalamannya? Saya, Bu. Silahkan. Dari kelompok 2, kami merasa bangga dan bahagia bisa mengaliwahanakan teks negosiasi ke dalam bentuk video, tapi kami merasa kurang saat memerankannya. Jadi, jika nanti ada materi bermain peran, kami ingin memperbaiki pengalaman yang sekarang menurut kami kurang. Baik, terima kasih kelompok 3. Dari kelompok mana lagi yang akan mengungkapkan pengalaman kalian? Saya, Bu. Silahkan, kelompok 3. Kalau dari kami kelompok 3 masih merasakan kurangnya komunikasi antar kelompok, jadi masih banyak kurang. Silakan. Kelompok terakhir. Saya, Bu. Dari kelompok 4 masih sangat kesulitan dalam pengeditan dan penambahan suara. Kami butuh banyak belajar lagi. Ya, berarti pengeditan dan penambahan sound ya suaranya. Nah, setelah kalian mengalami hal tersebut, kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu, izin menjawab. Boleh, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah kita harus selalu banyak belajar kembali karena materi itu sangat berguna bagi kita sebagai peserta didik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam menerima materi yang kita pelajari. Baik, terima kasih. Amin. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan post test yang linknya sudah Ibu bagikan di WA grup sebelumnya. Silakan kerjakan dari sekarang. Baik, Bu.
50 menjadi 100 berarti sempurna. Sebelum pembelajaran ini selesai, kita akan menyanyikan lagu daerah yang berjudul Anak Kambing Saya. Silakan kalian berdiri. Dimana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon baru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica ada di kampung baru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica ada di kampung baru. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Amin. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan menjadi berkah untuk semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.